Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang analisa tahap perancangan produk dalam hal toleransi dimensi dan geometri. Sebelum masuk ke dalam presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfred Briantio dengan NIM 515200001. Perkenalkan, nama saya Arta Sasta Saron Rumbiak dengan NIM 515200002. Perkenalkan, nama saya Raffi Hardian dengan NIM 515200004. Kenalkan saya Andrew dengan NIM 515200006. Perkenalkan, nama saya Josis Kia Rahman dengan NIM 515200007. Perkenalkan, nama saya Brad Levin Tolukun dengan NIM 515200008. Apa itu toleransi dimetri dan geometri? Toleransi dimensi dan geometri adalah sebuah bahasa desain yang digunakan oleh seorang desainer produk atau perekayasa produk atau penggambar teknik untuk merepresentasikan keinginan desainer atau perekayasa atau penggambar tersebut. Bagaimana fungsi produk yang didesainnya? Bagaimana cara proses manufakturnya dan bagaimana cara proses perakitannya. Agar setelah produk tersebut selesai dibuat, maka produk tersebut akan berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Toleransi geometrik memberikan kesempatan untuk memperlebar persyaratan dari toleransi. Ukuran suatu produk. Toleransi juga sebagai pembatas penyimpangan bentuk, posisi tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometris. Apa tujuan toleransi dimensi dan geometri? Dalam proses pembuatan suatu produk atau benda kerja yang teliti, penyimpangan bentuk, posisi tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometri mencakup titik, garis, permukaan, atau bidang tengah. Harus secara jelas dibatasi dengan nilai toleransi tertentu, sehingga toleransi yang membatasi penyimpangan bentuk, posisi tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometris ini disebut sebagai toleransi geometrik. Jenis-jenis toleransi dimensi dan geometri. Apa itu toleransi bentuk? Toleransi bentuk adalah sebuah jenis toleransi geometris dasar yang paling umum. Tidak ada satupun dari karakteristik toleransi bentuk yang memerlukan datum. Datum sendiri adalah sebuah titik referensi dalam pendimensian dan toleransi geometris dari sebuah permukaan objek, yang digunakan sebagai acuan untuk dilakukannya sebuah pengukuran. Datum biasanya dapat berupa garis, titik sudut, ataupun bidang dari sebuah benda. Contoh yang paling umum dalam toleransi bentuk adalah toleransi flatness. Toleransi flatness adalah apapun bentuk dari permukaan sisi atas dari objek tersebut, asalkan permukaannya masih berada di antara dua bidang datar yang saling sejajar, yang berjarak antara satu dengan yang lainnya. Maka permukaan sisi atas balok tersebut masih dianggap datar sesuai dengan toleransi flatness yang diberikan. Toleransi bentuk sendiri terbagi menjadi 4 jenis, antara lain ialah: yang pertama, straightness atau kelurusan, biasanya digunakan untuk menentukan seberapa presisinya atau ketepatan dari sebuah toleransi lengkung dari benda panjang. Toleransi ini sendiri bukan digunakan pada sebuah bidang, melainkan pada sebuah garis dan memiliki kurva pada garis tengahnya. Yang kedua, flatness atau kedataran, merupakan toleransi geometris yang menunjukkan sebuah persyaratan seberapa ratanya sebuah permukaan pada bagian yang sedikit menonjol haruslah berada pada jarak tertentu dari kedua bidang yang saling terpisah satu sama lain secara vertikal. Yang ketiga, circularity atau roundness atau kebulatan, merupakan toleransi yang mengacu seberapa sempurna sebuah lingkaran yang melingkar dari sebuah penampang. Yang keempat, cylindricity atau kesilindrisan, adalah menentukan seberapa akuratnya titik lingkaran dan lurusnya sebuah silinder. Ini mewakili segala jenis distorsi yang terdapat di dalam silinder. Dan inilah contoh-contoh dari jenis toleransi bentuk. Selanjutnya ada toleransi runout. Apa itu toleransi runout? Toleransi jenis ini sangat berguna untuk mengontrol fitur-fitur yang berotasi pada saat beroperasi, seperti poros yang berputar.
Toleransi runout mengontrol agar suatu fitur yang berotasi pada saat fitur tersebut beroperasi masih mempunyai deviasi sesuai dengan yang ditentukan. Toleransi runout mengontrol agar permukaan suatu poros yang berputar ketika beroperasi mempunyai deviasi maksimal sebesar 0,5 mm terhadap suatu datum A sampai B yang merupakan sumbu putar dari poros tersebut. Poros tersebut dianggap masih dalam batas toleransi apabila seluruh permukaan poros tersebut masih berada pada zona toleransi, yaitu di antara dua buah lingkaran sesumbu dengan perbedaan jari-jari sebesar 0,5 mm. Kedua, lingkaran tersebut mempunyai titik pusat yang berhimpitan pada garis sumbu datum A sampai B. Pada umumnya, toleransi tersebut menjaga agar tidak ada gesekan antara poros dengan housingnya ketika berputar saat beroperasi. Ini adalah gambar toleransi runout. Apa itu toleransi lokasi? Toleransi lokasi merupakan salah satu jenis toleransi geometri yang paling sering digunakan dan sangat berkaitan hubungannya dengan proses perakitan. Dikatakan sangat berkaitan karena toleransi ini pada umumnya diberikan pada fitur-fitur lubang dan pin yang merupakan fitur-fitur dari sebuah perakitan, atau bisa disebut dengan assembly features. Toleransi lokasi sendiri biasanya selalu saling menggabungkan antara toleransi dimensional yang mengontrol jarak sumbu suatu lubang terhadap segala sisi sebuah komponen. Contoh penggunaannya adalah untuk mengoptimalisasi posisi lubang-lubang baut untuk menggabungkan dua buah komponen ataupun untuk mengoptimalisasi dan mengontrol komponen poros atau bisa disebut dengan shaft. Ini adalah gambar dari toleransi lokasi. Berikut merupakan ketentuan tulisan toleransi pada gambar. A. Toleransi suaian dengan simbol ISO. Toleransi suaian pada suatu dimensi gambar memiliki komponen ukuran dimensi dasar dan simbol toleransi suaian. Jika selain simbol suaian ISO diperlukan untuk mencantumkan nilai penyimpangan, maka harus diberi tanda kurung. B. Toleransi dengan nilai penyimpangan. Toleransi dimensi gambar dengan nilai penyimpangan memiliki komponen ukuran berupa ukuran dimensi dasar dan batas nilai penyimpangan. Jika salah satu nilai penyimpangan bernilai 0, maka dapat dituliskan dengan 0. C. Toleransi simetris sama besar. Jika nilai batas atas dan bawah pada toleransi memiliki nilai yang sama, besar simetris, maka nilai toleransinya cukup ditulis sekali saja dengan didahului dengan simbol kurang lebih. D. Toleransi ukuran batas. Ukuran dengan batas tertentu dapat dituliskan dengan penempatan secara vertikal, di mana ukuran terbesar diletakkan di atas dan ukuran terkecil di bawah. E. Toleransi ukuran batas dalam satu arah. Jika ukuran hanya dibatasi oleh satu arah saja, maka dapat ditambahkan dengan max atau min di depan ukuran. Berikut adalah hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam urutan penulisan toleransi. Toleransi batas atas dan bawah ditulis secara vertikal, di mana ukuran toleransi atas ditempatkan di atas dan toleransi bawah diletakkan di bawah. Aturan tersebut berlaku untuk toleransi pada poros maupun lubang. Penulisan satuan pada toleransi. Toleransi harus menggunakan satuan yang sama dengan satuan pada ukuran nominal. Jika toleransi menggunakan satuan yang berbeda dengan satuan pada ukuran dimensi nominal, maka harus ditulis satuannya pada toleransi. Kedua toleransi, atas dan bawah, harus ditulis dengan nilai desimal yang sama, kecuali salah satu toleransi bernilai 0. Toleransi gambar, susunan poros, dan lubang. Lambang toleransi lubang adalah H besar. Berada di depan lambang toleransi poros yang dilambangkan dengan H kecil. Setelah ukuran dimensi nominal atau dapat juga ditulis dengan bentuk pecahan dengan menempatkan atas lubang dan bawah poros. Toleransi ukuran sudut. Aturan penulisan yang ditentukan pada toleransi dimensi linear dapat pula diterapkan pada toleransi ukuran sudut. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dan kurang kata dari penyampaian kelompok kami, mohon dimaafkan.